Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsi Kurniati, NIM 8572894118. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, UT Sera. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2, Filsafat Ilmu. Di tugas 2 Filsafat Ilmu kali ini, saya akan menerangkan atau menjabarkan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu itu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat keekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Berikut ini beberapa cara bagaimana filsafat ilmu dapat melakukan hal tersebut. Di antaranya, satu, kita bisa mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, mengawasi nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan. Yang keempat, mengawasi relevansi ilmu pendidikan. Kemudian yang kelima, mengawasi integritas ilmu pendidikan. Baik, di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama itu mengenai mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu mempertanyakan dan memahami hakikat ilmu pendidikan, termasuk tujuan, metode, dan ruang lingkupnya. Dengan demikian, ilmu filsafat dapat membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian, poin mengawasi nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu mempertanyakan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pendidikan, seperti nilai etika, moral, dan sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian poin mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu mempertanyakan dan memahami metode dan proses penelitian dalam ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah dan objektif. Kemudian mengawasi relevansi ilmu pendidikan. Dalam filsafat ilmu dapat membantu mempertanyakan dan memahami relevansi ilmu pendidikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetaplah relevan dan efektif dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Kemudian, poin mengawasi integritas ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu mempertanyakan dan memahami integritas ilmu pendidikan, termasuk kejujuran, akurasi, dan transparansi. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip integritas dan kejujuran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga mereka dapat menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep filsafat ilmu dengan lebih baik. Kemudian, mengembangkan kemampuan berargumentasi. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat mengembangkan kemampuan berargumentasi siswa, sehingga mereka dapat mempertahankan pendapat dan ide-ide filsafat ilmu dengan lebih baik. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di mana pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa, sehingga mereka dapat menyampaikan ide-ide filsafat ilmu dengan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena beberapa alasan. Di antaranya dalam bidang ontologi, filsafat ilmu membantu mempertanyakan hakikat dan eksistensi pendidikan, termasuk mempertanyakan apa itu pendidikan, apa tujuan pendidikan, dan apa saja komponen-komponen pendidikan.
Kemudian dalam bidang epistemologi, filsafat ilmu membantu mempertanyakan bagaimana kita mengetahui dan memahami pendidikan, termasuk mempertanyakan apa saja sumber pengetahuan pendidikan, bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran dalam pendidikan, dan apa saja batasan-batasan pengetahuan pendidikan. Kemudian, dalam bidang aksiologi, filsafat ilmu membantu mempertanyakan nilai-nilai dan tujuan pendidikan, termasuk mempertanyakan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, apa saja tujuan pendidikan yang ideal, dan bagaimana kita dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana hal ini sejalan dengan filsafat ilmu yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam memahami pengetahuan. Kemudian dalam bidang kurikulum, kurikulum pendidikan di Indonesia dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini juga sejalan dengan filsafat ilmu yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami pengetahuan. Contohnya kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini yang ada di Indonesia dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif siswa. Hal ini sejalan dengan filsafat ilmu yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami pengetahuan. Kemudian proses pembelajaran. Di Indonesia, guru menggunakan metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sejalan dengan filsafat ilmu yang menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Demikian presentasi saya untuk tugas 2 filsafat ilmu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.